Orang yang sok mengatakan selagi itu Bukhari Muslim kan lebih kuat dari yang lainnya, maka dia harus didahulukan di saat bertentangan dengan hadis lain. Kayaknya benar kalimat ini, tetapi sama sekali tidak. Ternyata mendahulukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di saat bertentangan dengan hadis yang lainnya, di saat sama-sama sahih, ini adalah bukan bagian yang pertama di dalam urusan tarjih. Ternyata Imam Zaiduddin Al-Iraqi menyebutkan hadis Bukhari dan Muslim di dalam tarjih itu mengutamakan dalil yang satu dari yang lainnya. Hadis Bukhari Muslim didahulukan dari hadis yang lainnya. Ini adalah urutan yang ke-102. Beliau mengatakan ada 110 cara tarjih. Subhanallah, 110. 5 saja tidak hafal ya, 10 saja nggak hafal. Mau mengatakan mujtahid, mau mengatakan tahu yang bagus ini, yang harus diamalkan hadis ini, yang harus dibuang ori ini. Dari 110 itu disebutkan hadis Bukhari Muslim didahulukan dari hadis yang lainnya. Itu adalah di urutan yang ke-102. Yang ke-101-nya mana? Yang ke-100-nya mana? Yang ke-99 adalah lain dalam urusan tarjih ini. Jadi ternyata Bukhari Muslim itu baru didahulukan dari yang lainnya adalah di urutan yang ke-102. Artinya bisa saja nanti hadis Muslim mendahului hadisnya Imam Bukhari, bukan bisa saja hadisnya Imam Baihaqi mendahului kekuatannya daripada hadisnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan dikukuhkan juga oleh orang yang sangat sering meneliti dalam urusan hadis, yaitu Asy-Syaukani yang dari Yaman, mengatakan bahasanya itu adalah urutan yang ke-44. Jadi hadis Bukhari didahulukan dari yang lainnya, itu adalah di urutan yang ke-44. Artinya tidak gampang mengatakan hadis tidak dibuang. Kemudian kita sering melihat ulama mengatakan ini bid'ah, ulama terdahulu, atau mengatakan hadis ini maudhu. Itu pekerjaan beliau, memang beliau adalah orang yang mencari. Tetapi di saat giliran di kita ini, jangan hanya mengikuti hawa nafsu. Kalau saya lagi senang dengan ini, lalu saya ambil, kalau enggak ke sini. Jadi kalau saya lagi, wah ini harus saya carikan siapa kira-kira yang mengatakan hadis ini lemah. Dicari ulama. Jadi dia mencari ulama yang mengatakan hadis lemah. Kalau mencari seperti itu, semua hadis mesti ada yang melemahkan. Hadis di Bukhari juga ada yang melemahkan dari ulama hadis. Hanya tidak dianggap di dalam urutan masalah kekuatan, keistimewaan dalam urusan hadis, yakni Imam Bukhari. Ada yang mengatakan misalnya perbedaan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Lihat, kalau orang buru-buru mengatakan hadis ini lemah, harus saya ambil, harus saya buang menurut ulama ini. Sementara lagi dia mencari ulama yang mengatakan hadis ini adalah kuat, kalau dia lagi senang dengan hawa nafsunya. Ngaco. Ternyata ini memang ada sebagian orang yang mengatakan ahli hadis, kalau menemukan satu hadis ini kalau tidak cocok, biarpun dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis sahih, ini kok gak bener ya, saya kok tidak setuju, ini tidak sesuai dengan pendapat saya yang dulu tuh, kayaknya tidak cocok dengan pendapat saya yang dulu nih. Kira-kira ada tidak ulama hadis yang mengatakan dhaif? Dicari-cari, ketemu Imam Baihaqi mengatakan hadis ini dhaif. Nah, akhirnya beliau mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Hadis ini dhaif, dha'afahul Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan hadis dhaif. Lupa dengan yang mengatakan hadis sahih. Jadi urusan tashih hadis ini pekerjaan berat. Jangan sok mengaku ijtihad dalam urusan hadis pun masih ngikut kepada orang. Imam Bukhari, lihat perbedaan di dalam mentashih hadis itu adalah pelik dan ilmu yang sangat luas. Misal Imam Bukhari berbeda dengan Imam Muslim di dalam syarat hadis. Hadis baru disebut sebagai hadis sahih jika memenuhi syarat yang pertama, hadis ini adalah ittisal sanad, sambung sanadnya dari guru. Sambung, ittisalus sanad. Ini salah satu syarat. Nanti ada adalatul rawi, dhabtur rawi, rawinya yang kuat, hafalannya dan sebagainya. Syarat yang pertama saja ini ternyata berbeda di antara ulama ahli hadis. Kalau Imam Bukhari mengatakan bahwa baru dikatakan antara perawi, antara murid dengan guru ini sambung jika terbukti pernah bertemu. Thubutul liqa,
menurut Imam Bukhari dan yang ikut madhabnya Imam Bukhari. Thubutul liqa, kalau sudah pasti benar pernah bertemu, maka ini baru dihukumi ittisal, sambung sanadnya. Kalau Imam Muslim mengatakan tidak harus thubutul liqa, tapi imkanul liqa, bukan harus pasti bertemu, akan tapi yang penting mungkin bertemu, misalnya di satu kota di satu masa. Kalau orang di satu kota satu masa mengatakan saya meriwayatkan dari si A, si B yang betul-betul hidup satu masa, cukup, ini dipercaya menurut Imam Muslim. Tapi menurut Imam Bukhari tidak, sehingga hadis yang semacam ini dikatakan lemah oleh Imam Bukhari, dikatakan sahih oleh Imam Muslim. Dan masih banyak lagi, misalnya perbedaan lafadz hadis menjadikan berbeda di dalam masalah hukum, menghukumi hadis. Bahkan Ibnu Jauzi yang mengatakan bahwa yang beliau itu Ibnu Jauzi itu orang alim besar, beliau Ibnu Jauzi. Kalimat Ibnu Jauzi itu pernah punya buku yang namanya Al-Maudu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu'. Kurang apa seperti beliau ini? Akan tapi ternyata apa yang dikatakan oleh beliau itu sebagai hadis maudhu' ternyata diketemukan oleh ahli hadis yang lainnya, banyak di situ adalah hadis-hadis sahih. Orang sekelas Ibnu Jauzi saja ternyata masih mengatakan maudhu' hadis yang sahih. Bagaimana kita yang nggak pernah belajar ilmu hadis? Artinya di sini kita dituntut untuk hati-hati agar umat ini tentrem. Yaitu jangan sampai kita mengatakan sesuatu itu bid'ah sebelum kita tahu apa itu bid'ah. Yang pertama. Yang kedua, tanyakan hakikat pekerjaan itu, baru nanti kita hukumi ini bid'ah atau bukan bid'ah. Ini saja, mungkin nanti kita sambung, barangkali ada sesuatu yang kami lupa untuk bisa dihadirkan. Jadi intinya adalah karena begitu banyaknya tersebar masalah bid'ah, begitu mudah orang mengatakan bid'ah. Kita melihat buku-buku yang dibagi-bagi itu isinya bid'ah. Kadang-kadang lucu, dari mana segi bid'ahnya? Bid'ah dari mana ini? Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikit-dikit dikatakan bid'ah, subhanallah. Kalau orang belum tanya ya seperti itu. Begitu mudah mengatakan yang lainnya keluar dari kebenaran, dianggap sebagai ahli neraka, dan itu adalah pemecah belah umat. Bid'ah itu pemecah belah umat. Jadi jangan sampai kita membid'ahkan orang yang bukan ahli bid'ah. Jangan sampai kita tidak membid'ahkan yang ahli bid'ah. Jadi termasuk bid'ah yang luar biasa saat ini adalah orang yang mudah mengatakan bid'ah itulah ahli bid'ah. Karena apa? Tidak dicek kembali. Karena diantaranya adalah sahabat-sahabat kami yang di musola-musola itu sering ditanya masalah, sering diganggu urusan-urusan semacam ini. Loh, kalau memang mereka menganggap bahasanya pekerjaan itu adalah bid'ah, yang perlu dibenerin adalah yang lebih dulu adalah yang ngajak, yang ngaji ini. Sampai hari ini kita belum pernah ada yang menanyakan ngajak duduk yang manis. Jangan mengatakan kami yang harus ngundang dia. Jangan kami yang harus ngundang dia, kami ini yang dianggap, yang dihukumi sebagai ahli bid'ah ini, adili. Ayo datang, kita ngobrol. Tidak pernah kita ditanya, tapi yang ditanya adalah saudara-saudara kami yang polos. Bu, itu bid'ah, itu sesat, masuk neraka. Baca Quran depan orang mati nggak boleh, apalagi tahlilan masuk neraka, bermaulid Nabi masuk neraka. Subhanallah, ibu-ibu polos sehingga pecah belah itu di kampung. Coba ditanyakan ustadznya yang ada di Pleret, yang ada di Cirebon, ustadznya ditanyakan. Kalau pengen betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar, jangan orang-orang yang polos itu yang dirusak. Akan tetapi yang ngajari bid'ah menurut Anda tidak Anda betulkan, kami pun pengen masuk neraka. Sampaikan kebenaran, dan insya Allah tidak ada rame, tidak ribut kita. Bahkan kalau kita ketemu habis itu makan bareng, tidak ada masalah. Yang penting jujur, ayo gitu. Jangan nanti di belakang orang-orang itu, orang polos itu dirusak hatinya. Dan kenyataannya saat ini semacam itu. Hampir kita tidak pernah masuk satu masjid kecuali di situ ternyata terjadi perpecahan yang namanya bid'ah ini dengan kalimat-kalimat yang kotor luar biasa. Ada yang mengatakan dajjal, yang mengatakan ini. Subhanallah, Rasulullah melarang orang mencaci yang lainnya. Rasulullah melarang untuk merendahkan yang lainnya. Tanyakan dulu kalau kita ingin menyalahkan orang lain. Tanyakan dulu kalau kita ingin menghukumi orang lain sebagai ahli bid'ah. Ini saja, mungkin barangkali ada yang mau menyampaikan atau tambahan, atau barangkali ingin tahu lagi. Jadi sudah cukup satu saja contoh. Artinya yang mereka yang suka membid'ahkan itu sama nanti kasusnya. Sebetulnya ada dalilnya, hanya karena mereka tidak tahu saja.
Satu saja tadi kita contohkan tawasul. Adapun yang lainnya barangkali ada yang pengen tahu lagi, maka dipersilahkan untuk kita buktikan bahwasanya mereka itulah yang suka memecah belah umat. Tidak tahu permasalahannya, begitu mudah mengatakan bid'ah, dan itu sendirilah ahli bid'ah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Yahya, saya ingin bertanya, akhir-akhir ini kayaknya umat Islam ini akan dikacau dari dalam, akan diobok-obok oleh orang-orang yang tertentu. Contohnya Masya Allah mengenai terutama Ahmadiyah, ada kelompok yang mendukung dengan mati-matian bahwa ada ulama besar yang ingin membubarkan. Ada yang mendukung, ada yang membubarkan, sama-sama ulama. Itu satu. Nomor dua, kriteria Ahmadiyah ini sebenarnya bagaimana? Karena saya pernah mendengar bahwa Ahmadiyah itu berdirinya atau didirikan oleh penjajah Inggris dan Amerika, dan hidupnya tuh di sana, di Pakistan. Untuk mengokohkan penjajahannya dia, maka dibentuklah seorang, yaitu Ghulam Ahmad. Dia mengatakan, ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan orang Islam. Dia mengaku-ngaku nabi untuk mengacaukan kepercayaan orang-orang yang awam. Satu. Kemudian saya ingin tahu kebenaran dari berita-berita tersebut. Mana yang kira-kira yang dapat kita pegang supaya kita ini jangan sampai terkecoh. Nomor tiganya, apa benar mereka itu mengatakan bahwa selain Quran itu ada lagi kepercayaan oleh dia? Quran ada yang dirubah katanya dia, kepercayaan dia itu. Nah ini kejelasannya saya juga belum tahu. Tapi kalau mengenai bahwa Ghulam Ahmad dianggap sebagai nabi yang terakhir, itu sering saya dengar. Ini kriterianya ini bagaimana? Kami orang awam sebenarnya sangat prihatin sekali, karena satu sama lain ingin menegakkan kebenarannya dia itu. Bahkan kita pandang orang-orang yang bertitel profesor, doktor lah, itu banyak yang mendukung dan ada yang menentang. Kira-kira itulah pertanyaan saya yang sesingkat ini. Mudah-mudahan dapat jawaban yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Buya Yahya dan yang kami hormati para hadirin sekalian, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai makalah yang tadi dibahas. Pertama adalah, apa dasar hukum bagi disunahkannya sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah Jumat? Yang kedua adalah, sebagian orang mengatakan bahwa kunut subuh adalah suatu hal yang bid'ah, padahal kita ketahui di dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Khuzaimah, di situ diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah yaqnutu hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia. Orang yang menentang hadis tersebut berpandangan bahwa salah satu rawi di dalam sanad hadis tersebut yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi adalah seorang rawi yang dhaif. Kami ketemukan jawabannya di dalam kitab Sifat Salat karangan Syekh Hasan As-Sekhaf dari Yordania, mengatakan bahwa menurut kitab Jarah wa Ta'dil yang dikarang oleh Imam Al-Asqalani, juga menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi dikatakan dhaif apabila menerima riwayat dari Sayyidina Al-Mughirah saja. Namun menurut mereka bahwa di dalam hadis kunut yang diriwayatkan oleh Anas merupakan Abu Ja'far Ar-Razi
tidak menerima riwayat dari Al-Mughirah, tetapi bisa jadi menerima riwayat dari Anas bin Rabi'. Itulah kemudian kami juga mau penjelasan dari Buya masalah hadis kunut dan disyariatkannya kunut ba'da subhi. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah bahwa pertanyaan yang lain adalah di dalam riwayat Sunan Abu Dawud yang menjadi landasan madhab Syafi'i mengatakan bahwa pentahsisan surat di syariat diwajibkannya sholat Jumat ini ditaksis oleh riwayat Abu Dawud kepada sholat Jumat tidak diwajibkan kepada wanita, abad, kemudian kepada anak-anak dan kepada satunya ya salah satunya ya sakit. Di situ riwayat dari Thariq bin Shihab, kata mereka yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa Thariq bin Shihab ini bukan sahabat, tetapi hadis Abu Dawud juga disahihkan oleh An-Nawawi di dalam Syarah Muslim dan juga yang lain-lain ulama-ulama dalam madhab Syafi'i, yang mana di situ juga mengatakan bahwa Thariq bin Shihab juga menurut Al-Asqalani bahwa Thariq bin Shihab adalah seorang sahabat, jadi bukan seorang tabi'in. Bagaimana pendapat Buya mengenai pentahsisan surat Al-Jumu'ah dengan hadis riwayat Abu Dawud tadi? Inilah beberapa pertanyaan, kami mohon jawaban secara gamblang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menjadi catatan kami, penyebab ulama berinisiatif menerangkan masalah bid'ah disebabkan oleh kaum Wahabi. Kaum Wahabi mempersoalkan apa yang menjadi amalan kaum muslimin umumnya yang sudah berabad-abad dan khususnya di Indonesia ini. Tapi usaha mereka dianggap tidak ada kemajuan yang berarti. Mereka menambah trik atau cara mereka untuk menarik simpati masyarakat atau dunia Islam. Khususnya di Indonesia ini, mereka memproklamirkan atau menisbatkan diri atau menamakan diri mereka sekarang dengan sebutan as-sunnah, pengikut Rasulullah, pengikut hadis Nabi. Belakangan mereka menyebut dengan sebutan salafi, bermanhaj salaf, yaitu tata cara mengikuti hukum, yaitu caranya ulama salaf, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in. Ironis sekali mereka membuat opini kepada kaum muslim, khususnya kepada kaum muslim yang awam. Kalau tidak mengikuti cara mereka, kita divonis atau dicap bukan pengikut ulama salaf. Sangat ironis sekali. Tapi dianggap pengikut ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu, fanatisme madhab, syirik, kufur dan lain-lain. Dan ini sering kami dengar dari berbagai sumber. Dan mereka mencap orang dengan sebutan tadi, dengan qala Rasul, dengan hadis Rasul, seakan-akan mereka itu hanya mereka yang benar dan yang lain itu salah semua. Dan seakan-akan orang lain yang mengamalkan tradisi yang sudah berabad-abad ini tanpa dalil. Maka dari itu problem ini tidak lepas sebagai kewajiban ulama untuk menjelaskan dalil-dalil amalan yang sudah populer di negeri kita ini. Contoh seperti tadi yang diterangkan, kami sangat
berbahagia sekali dengan apa penjelasan yang dijelaskan oleh Buya Yahya tentang tawasul, dan kami mendapat pencerahan. Dan maulid Nabi seperti tahlil, kita sering mendengar masalah itu dibid'ahkan. Mohon kalau ada waktu dijelaskan, atau kalau tidak mungkin di kesempatan lain oleh Buya Yahya bisa dijelaskan tentang apa atau problem yang ada di masyarakat ini. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah Ahmadiyah, langsung saja. Kalau Ahmadiyah ini bukan masalah urusan bid'ah yang kita bahas, tapi itu keluar dari Islam sudah total, tidak usah ditawar-tawar itu. Kejelasan Ahmadiyah adalah keluar dari Islam, dan ini dikukuhkan oleh Ahmadiyah sendiri. Alangkah baiknya jika menyimak, mungkin tidak bisa kita terangkan semuanya di sini, bisa menyimak CD kami tentang Ahmadiyah. Di situ telah kita uraikan bahwasanya Ahmadiyah ini benar-benar keluar dari Islam, dan keberadaannya harus dibubarkan selagi mereka masih pakai gelar kaum muslimin, karena itu melukai hati kaum muslimin. Dan kekafiran itu bukan tuduhan, akan tapi diungkap oleh buku-buku mereka. Di antaranya disebutkan bahwa barang siapa beriman kepada Musa dan tidak beriman kepada Isa, atau beriman kepada Isa lalu tidak beriman kepada Muhammad, dan beriman kepada Muhammad lalu tidak beriman kepada Mirza, itu maka dia laisa bikafirin fahasbu, bukan saja disebut kafir orang seperti itu, tapi kharijun min dairatil Islam, tapi kharikun fi ghayatil kufri, tapi telah tenggelam di dalam jurang kekafiran yang sangat, wa kharijun, dan keluar min dairatil Islam, dari kaum muslimin. Kemudian ada lagi di dalam kitab Tadhkirah yang mereka agung-agungkan kitab itu. Tadi disinggung pertanyaannya, apakah betul merusak Al-Quran? Ya, sangat merusak Al-Quran, mengacak-acak Al-Quran. Ada kitab yang di dalam kitab itu kami ada, barangkali ada yang pingin difotokopi dari buku kami, boleh. Kita tidak bisa bagi-bagi karena 840 berapa halaman. Jadi kalau difotokopi itu jadinya 80.000. Tinggal ngitung jamaah berapa ini nanti. Jadi kalau pengen fotokopi ada, itu kitab asli, kitab yang memang belum dirubah, bukan kita sendiri yang ngetik, bukan yang menulis, dinukil, diambil dari sana. Kitab Tadhkirah. Kitab ini yang diagungkan, mereka tidak berani menyebut kitab suci, padahal mereka sebetulnya meyakini itu kitab suci karena wahyunya Mirza itu ada di situ. Di situ disebutkan bahwasanya dzata lailatin, suatu malam, katabtu syai'an, aku menulis sesuatu, fanimtu baina dzalika, lalu aku tertidur, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah, arada ayyu'anikani, ingin memelukku, wa kana minal mu'anikin, akhirnya memelukku, kana wajhu kal badri tami, wajahnya seperti rembulan yang sempurna. Terus setelah itu, wa ma ra'aitu, dan aku setelah menemukan Nabi Muhammad memeluknya, wa ma ra'aitu, aku tidak melihat Nabi Muhammad itu infasala anni, terpisah dariku. Ini mulai ngaco. Nabi Muhammad masuk dalam dirinya, enggak bisa pisah. Setelah itu terakhir, faqatabani rabbi, maka Allah ngajakku bicara, dapat wahyu maksudnya. Ya Ahmadu, wahai Ahmad, barakallahu fika, semoga Allah memberkatimu. Kemudian dimasukkan ayat Al-Quran, ma romaita id romaita walakinna Allah rama, ar-rahmanu 'allamal Quran. Terus Al-Quran diacak-acak. Orang yang paling tidak ngerti, paling bodoh dari kaum muslimin bisa ayat ini taruh sini, taruh situ, taruh situ. Nanti di tengah-tengah dimasukkan lagi, ya Ahmadu, wahai Ahmad, fadatir rahmatu min syafataik, telah meluap rahmat dari mulutmu wahai Ahmad. Terus ya Ahmadu, wahai Ahmad, yatim musmuka walam yatim masmi, telah sempurna namamu wahai Ahmad, namaku sendiri sebagai Tuhan enggak sempurna, kalah sudah. Terus disebutkan ini ayat-ayat yang unik, sampai di dalam Tadhkirah ini disebutkan di situ bahwa Mirza ini ngerasa jadi Tuhan. Ra'aitu fil manam, aku telah melihat Allah di dalam tidur.
wa tayaqqantu annani huwa, dan aku melihat meyakini ternyata diriku adalah dia. Sampai diteruskan wa nafadatil uluhiyatu fi uruki wa a'sabi wa jasadi, dan ternyata ketuhanan itu telah melebur di dalam diriku. Terus sampai mengatakan anta ya Ahmadu minni bimanzilati auladi, engkau adalah seperti anak-anakku, menempati posisi seperti anak-anakku. Dan begitu kalimat-kalimat yang mengkafirkan. Dan lebih ngeri lagi, di situ disebutkan setelah menghukumi bahwasanya kita ini kalau tidak beriman kepada Mirza masih kafir, di situ disebutkan lagi faqtuluhu haitsu thaqiftumuhu, dan bunuhlah dia dimanapun berada. Maksudnya harus dibunuh di mana. Itu keyakinan mereka. Nah ini berbahaya kalau dibiarkan hidup. Adapun kenapa ada yang mendukung dan ada yang membela, ada yang membela dan ada yang memerangi, itu sebetulnya kasusnya tidak beda dengan kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi sendiri. Ada orang Yahudi kafir, anggap saja zaman ini Ahmadiyah, dan sejarah ini terulang terus. Ada berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan setan, ada di zaman Nabi itu orang Yahudi, ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling melindungi Yahudi. Orang Islam sangat melindungi orang di luar Islam. Termasuk Ahmadiyah sendiri, kalau dia mengatakan saya itu agama lain, bukan agama Islam, dihormati oleh kaum muslimin. Tapi permasalahannya dia itu kemana-mana ngaku agama kita ini yang bermasalah, makanya kita marah. Kalau orang Kristen berdakwah kemana-mana pakai salib di lehernya, selesai, masuk rumah kita ketahuan. Tapi ini manusia pendusta ini pakai bajunya kaum muslimin, kemana-mana merusak kaum muslimin. Di zaman Nabi ada kekafirannya orang Yahudi, ada di situ kaum muslimin mukminin bersama Rasulullah. Terjadi percekcokan antara Yahudi dengan Nabi Muhammad, biasanya berangkat dari dikhianatinya Rasulullah oleh orang Yahudi. Rasulullah membuat perjanjian dengan orang Yahudi, diantaranya untuk saling membantu, saling menolong, dan saling menghargai, saling menjaga. Tapi dilanggar terus orang-orang Yahudi, mengadakan perjanjian lagi, dilanggar lagi oleh orang Yahudi. Permasalahan dengan orang Yahudi mudah Rasulullah menyelesaikannya. Akan tapi di saat ada orang yang di tengah-tengah ini orang munafik, kalau siang hari sholat dengan Rasulullah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau lagi sholat itu malas melakukan sholatnya, qamu kusala. Nah, kalau malam hari bersama orang Yahudi, kalau ditanya orang Yahudi, ngapain kamu ke sana? Innama nahnu mustahzi'un, kami itu hanya ngecek Nabi Muhammad saja, bukan benar-benar siapa yang duduk di sana. Lihat, ini bersama orang Yahudi, namanya orang munafik. Jadi orang munafik itu ya seperti ini, kadang-kadang bersama kaum muslimin kayaknya baik Islam, KTP Islam, gelarnya profesor, doktor, ustadz, kiai. Itu ternyata dia itu lebih dekat kepada Yahudi, Ahmadiyah, Nasrani, lebih akrab. Dan di saat terjadi percekcokan, kalau umat Islam itu yang disakiti oleh orang Yahudi, disakiti, dikhianati seperti waktu zaman Rasulullah ini, tidak membela umat Islam. Dan di saat Nabi Muhammad ingin melakukan satu pergerakan agar mereka diam, agar orang Yahudi ditahu, dikasih pelajaran, orang-orang munafik ini yang menghalangi, jangan, kasihan, jangan, dan sebagainya. Sehingga sampai orang munafik ini membuat satu masjid dan dananya dari Yahudi. Dananya dari Yahudi, jadi mereka makan dari orang Yahudi, mendirikan satu masjid namanya Masjid Diror. Masjid yang hanya untuk membuat duri saja di kalangan kaum muslimin, membuat rusak di kalangan kaum muslimin. Ini ada di zaman Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad suruh menghancurkan Masjid Diror. Di zaman ini pun ada orang munafik, perhatikan, sumbangannya ini dari musuh Allah, dari Yahudi, dari orang kafir, membuat satu lembaga pendidikan, lembaga Islam, seolah-olah berbicara tentang Islam, pemikiran Islam, namanya Islam liberal atau apa. Lihat, manusia yang masuk di sini lebih akrab dengan Yahudi, Ahmadiyah, dan kafir. Perhatikan, karena sumbangannya dari sana. Jadi ini kasus ini terulang dengan sejarah zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada ahli iman, ada orang munafik, ada Ahmadiyah yang kafir, dan munafik ini yang mengeruhkan permasalahannya. Orang bisa baca di sini, semuanya paham permasalahan ini. Ahmadiyah kafir, harus kita katakan kafir. Dan kita semuanya, setelah kita katakan Ahmadiyah kafir, bukan berarti harus kita bunuh, kita perangi, akan tapi ayo kita ambil kembali, karena mereka kebanyakan ibu-ibu yang polos, yang baik dan tertipu. Ini kemudian ciri Mirza Ghulam Ahmad memang betul, Mirza itu diketikkan oleh Inggris, anteknya Inggris, dan itu bukan tuduhan. Tetapi
Tetapi di dalam Siratul Mahdi sejarahnya Mirza sendiri disebutkan bahwasanya Mirza itu hidup di keluarga yang digedekan oleh Inggris, dibiayai oleh Inggris. Bahkan Mirza sendiri sangat membanggakan Inggris sampai mengatakan bahwasanya kebesaran Inggris adalah kebesaran jamaah kita, kemenangan Inggris adalah kemenangan kita. Sampai mengirim surat kepada Mirza, kepada Inggris itu dengan bahasa yang luar biasa dengan sanjungannya, ya sumu wal amiri, wahai yang mulia, wahai pemimpin Inggris yang mulia, dan terus pujian-pujian sampai mengatakan kami telah mewajibkan jamaah kami untuk berbakti kepadamu dalam melawan a'da, musuh-musuh, yakni kita ini kaum muslimin sebagai musuh. Dan itu digedekan oleh Inggris memang, dan ini bukan tuduhan, bukan tuduhan antara kelompok yang saling mendengki, tidak. Ini diakui oleh buku mereka sendiri. Makanya kalau ketemu Ahmadiyah langsung aja tanya, saya pengen tahu sejarahnya Mirza mulai lahir sampai tua. Lagu-lagu mereka mengeluarkan. Yang benar, yang mana, yang gede, yang sejarah lengkapnya Mirza. Ragu-ragu karena busuk itu adalah sejarah perjalanan Mirza. Yang ditulis Mirza sendiri, jangan ditulis orang sekarang. Karangannya Mirza Ghulam Ahmad. Itu digedekan oleh Yahudi, dibesarkan oleh Yahudi sampai menantang, ayo ardin tuqwikum, wahai jamaah, bumi mana yang bisa melindungimu kalau kita keluar dari Inggris? Mekah tidak akan menerima, Konstantinopel tidak akan menerima. Tahu mereka itu kalau tidak diterima karena merusak, karena semua orang mengatakan kamu kafir. Sadar kalau mereka dikatakan kafir ini, tapi dasar memang oleh Inggris digedekan, dimanapun berada harus tetap hidup. Inilah yang harus kita perhatikan. Ini beberapa bulan yang lalu sudah kita bahas masalah ini sangat panjang lebar dan sudah diabadikan dalam bentuk CD. Barangkali ada yang ingin lebih tahu, ambil CD Ahmadiyah, ada juga tulisan kita tentang 12 poin Ahmadiyah yang diajukan ke pusat untuk membela diri. Itu adalah poin dusta dan kita rinci satu persatu bahwasanya itu adalah kedustaan Ahmadiyah. Kemudian sunat qabliyah Jumat. Sunat qabliyah Jumat. Ada hadis Nabi SAW, aduh kalau qadiyah Jumat biasanya gandengannya qabliyah maghrib. Ada orang begitu mudah mengatakan qabliyah Jum'ah adalah bid'ah. Ada yang mengatakan qabliyah maghrib Jumat apa bid'ah, qabliyah Isya juga bid'ah. Aduh, waktu sudah berlalu. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, atau hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bacaan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u qablal jum'ati arba'an. Nabi Muhammad rukuk 4 rakaat, la yafsilu fi syai'in minha, tidak memisah dengan sesuatu. La yafsilu fihi bi syai'in, la yafsilu syai'un, la yufsalu fihi la yufsalu, tidak ada dipisah. Yusalli qablal jum'ati arba'an, salat 4 rakaat, la yafsilu, Nabi Muhammad tidak memisah fi syai'in minha, di dalam salat itu. Maksudnya 2 rakaat sebelum Jumat dilakukan oleh Rasulullah. Yang lain mengatakan itu adalah sholat tahiyat atau segala macam. Baik, akan tapi di situ juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jabir, qala, di situ dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang datang, asallaita qabla an taji'a, apakah engkau salat sebelum engkau datang? Qala la, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, fasalli raka'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Salatlah 2 rakaat. Ini perintah dari Rasulullah. Ini khusus dengan kalimat Jumat. Terlepas dari itu ada dalil umum. Dalil umum itu adalah dalil yang dari situ orang faham antara qabliyah Jumat, qabliyah Maghrib dan qabliyah Isya. Ada hadis diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dikatakan hadis ini adalah sahih, dan juga Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya ma min sholatin mafrudatin, tidak ada satu salat fardu illa wa baina yadaiha, kecuali di hadapan salat itu ada rakaatani, 2 rakaat. Ini umum, tidak ada pengkhususan, tidak ada pengecualian. Tidak ada sholat fardu kecuali ada baina yadaiha, itu di belakang dan di depannya, kecuali yang dikhususkan, dan pengkhususan itu hanya terjadi di sholat subuh dan sholat asar seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna Nabi SAW qal, beliau pernah bersabda bahwasanya baina kulli adhanaini, di antara 2 adzan rakaat salatun liman syaa,
ada sholat bagi yang mau. Itu sholat sunat. Antara dua adzan itu, antara adzan dengan iqamat. Setelah adzan, sebelum iqamat ini ada sholat yang bagi yang mau, artinya sholat sunat. Ini adalah dalil umum dan tidak dikhususkan. Sholat apa itu yang ada adzannya apa? Jumat ada adzannya, sholat maghrib ada adzannya. Jadi ini salah satu contoh bagi mereka yang mudah mengatakan bid'ah. Itu dalilnya apa? Ada hadisnya kok. Bukhari Muslim yang meriwayatkan. Coba sulun terjemahkan. Apa maknanya? Setiap antara adzan dengan iqamat itu ada sholatnya. Sholat apa? Ya sholat sebelum sholat ini, sholat qobliyah. Mau diartikan sholat tahajud, sholat witir. Ya ini maksudnya. Lagi itu kok begitu mudah menyatakan dia hanya 10 saja. Iya, yang muakkad dengan dalil khusus lagi memang ada. Itu. Kemudian masalah kunut subuh ya. Kunut subuh ini adalah masalah-masalah yang Masya Allah sebetulnya kita tidak, kalau kita kembali kepada masalah hadis, kepada masalah pentasahan hadis, ini nanti kita akan mengadu antara Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan Imam Abu Hanifah. Mereka adalah orang-orang besar. Yang jelas di dalam madhab Imam Syafi'i, kunut subuh itu ada dan ada sandarannya. Dan di dalam Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh itu tidak ada. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ada, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya si Musaddad berkata, hadatsana Hammad dari Hammad bin Zaid dari Ayyub an Muhammad bin Sirin qala suila Anas. Nanti hadis Anas yang dibahas. Ini hadis Bukhari. Ya kalau ada orang berani ngutik-ngutik Bukhari, ya utik-utik saja sana Imam Bukhari. Bukhari di situ berkatakan suila Anas aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Muhammad berkunut fi subhi di salat subuh? Dijawab qala na'am, benar Rasulullah itu pernah berkunut waktu subuh. Faqila lahu, kemudian ditanya, aqanata qabla ruku'i, apakah kunutnya sebelum ruku'i? Qala ba'dar ruku'i yasiron, sebelum ruku' sedikit. Ini adalah dalilnya madhab Imam Syafi'i. Dalilnya madhab Abu Hanifah ada sendiri. Jadi di sini antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i berbeda dengan dalil yang mereka miliki. Tetapi ternyata Masya Allah tidak ada di antara mereka yang saling membid'ahkan. Kecuali kita ini yang bodoh-bodoh dikit-dikit bid'ah. Gara-gara nggak kunut bid'ah. Jadi yang merasa madhab Imam Syafi'i kunut. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa kamu kunut? Kalau jawabnya, karena saya ikut Imam Syafi'i beres. Kenapa kamu tidak kunut? Saya ikut Imam Abu Hanifah beres. Tapi kalau sudah mulai, saya tidak kunut karena dalilnya yang lebih kuat gini, ayo kejar saja orang ini. Tahu apa tentang hadis sampean ini? Ngikut ya buku yang dibagi-bagi itu, yang buku kecil itu ya. Kalau sok mengatakan qala Rasulullah, sama. Kalau ada orang berkunut, sok qala Rasulullah. Su'ila Anas radhiyallahu anhu aqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakai sok dalil. Dalil itu pekerjaan ulama. Sok dalil untuk merendahkan orang lain, gak bener. Seolah-olah kalau kita mengatakan yang paling benar adalah yang berkunut karena dalilnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Anas radhiyallahu anhu kata. Kan gak sengaja kita mengatakan Imam Abu Hanifah goblok, bodoh dan tolol. Kan begitu. Ini kurang ajar bener. Kita ini kelasnya ngikut ulama. Kalau madhab Syafi'i ada dalilnya. Beres. Adapun perdebatan ulama hadis, Bukhari ada yang mengatakan dhaif, Muslim ada yang mengatakan dhaif. Itu kan pekerjaan para pendekar-pendekar ilmu hadis. Kalau kita ngikut saja. Kemudian masalah sama dengan takhsisul Jumat. Hadis salat Jumat itu artinya wajib buat semuanya kecuali yang dikecualikan. Dan itu sudah disepakati oleh ulama tanpa terkecuali dari madhab bahwasanya salat Jumat tidak wajib bagi perempuan. Salat Jumat tidak wajib bagi orang yang sakit. Salat Jumat tidak wajib bagi orang yang bepergian. Ini adalah sudah disepakati ulama, dan begitu yang kita ketemukan di dalam fikih. Kalau ada yang berusaha merubah, berarti telah mewajibkan wanita untuk sholat Jumat, berangkat ke masjid dan sebagainya. Atau orang sakit harus paksa berangkat ke masjid, bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sholat Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki yang merdeka. Laki-laki yang merdeka, yang sehat, dan beliau dalam keadaan mukim, bukan bepergian. Jadi 4 ini dikecualikan. Laki-laki merdeka, sehat, tidak bepergian. Kemudian ada lagi ulama beristihad di balik ini, orang yang menjaga orang sakit di rumah, ibunya sakit butuh bantuan kita jaga, nggak usah Jumatan, nggak apa-apa. Atau untuk menjaga harta yang terhormat, musim penjahat, musim pencurian, di rumah ini banyak duitnya, kalau saya pergi bisa dicuri, nggak pergi untuk sholat Jumat. Tapi syaratnya harus secukupnya. Kalau cukup 1 orang yang jaga 1, jangan 2.
Termasuk di rumah menjaga kehormatan. Zamannya keruh, banyak pemerkosaan, naudzubillah. Misalnya banyak penodaan terhadap gadis-gadis, kita punya istri di rumah, anak gadis di rumah, kita enggak ke masjid karena untuk menjaga kehormatan. Tidak ada masalah, dan ini telah dikukuhkan oleh ulama radhiyallahu anhum. Jadi pentaksisan ini berangkat dari paham mereka untuk mengiaskan masalah dengan masalah. Kemudian masalah terakhir ini insyaallah, mohon maaf waktunya terlambat, mungkin yang lainnya tidak bisa, barangkali kesempatan lain untuk memberi untuk menyampaikan pertanyaannya. Wahabiyah itu adalah kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya mereka itu mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang silsilah ilmunya adalah kepada Ibnu Taimiyah, dan kalau ke atas kepada Imam Ahmad bin Hambal. Sebelum kita berbicara tentang dan Imam Ahmad bin Hambal, asal tahu beliau adalah muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Artinya semestinya harus ada keseimbangan antara yang Wahabiyah dengan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bukan saling mencaci. Sebelum kita menjawab Wahabiyah, alhamdulillah lidah kita ini dijaga oleh Allah, dan itu yang diajarkan oleh ulama. Kita tidak mudah mencaci orang lain, termasuk Wahabiyah tidak pernah kita caci, kafir, terkutuk dan sebagainya. Ini yang harus patut kita syukuri. Kita tidak pernah mengatakan terkutuk, masuk neraka dan sebagainya. Tidak, akan tapi kita punya kaidah. Terserah itu Wahabiyah atau bukan Wahabiyah. Ada Wahabiyah atau kelompok lain, asalkan mereka itu kok dikit-dikit membid'ahkan orang lain, jika kebetulan itu di Wahabiyah juga masuk dalam pembahasan ini. Atau yang lainnya, karena ternyata ada selain Wahabiyah sendiri juga ada yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, nggak tanya-tanya dulu, nggak mengatakan bid'ah, nggak tanya-tanya dulu. Kadang-kadang lucu, ada mufti besar ternyata mengkafirkan sesuatu yang subhanallah dalilnya itu untuk orang yang baru belajar saja sudah tahu. Ya, ada sebagian ini. Jadi alhamdulillah lidah kita tidak pernah diajari mengkafirkan Wahabiyah, mencaci Wahabiyah, karena memang yang kita berguru dari orang yang benar-benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada siapapun yang dikit-dikit membid'ahkan, terserah dia pakai gelar Wahabiyah, Salafiyah, Sunnah atau apa saja, kalau dia buru-buru mengkafirkan, apalagi mengatakan harus ada dalilnya, kita kembali kepada gurunya orang Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang kembali ilmunya kepada Ibnu Taimiyah. Ini silsilahnya. Jadi kelihatannya orang yang sering mengatakan bid'ah ini adalah kelompok orang saudara-saudara kita yang mengatakan Wahabiyah, kembali ilmunya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam satu kitab Muswaddah, dan kami membuka betul kitab Muswaddah, betul-betul kita tercermati, karena kebetulan dulu waktu kami waktu sekolah dulu itu, waktu ngambil pendidikan, waktu dulu masih mengambil pendidikan S2 kita menulis tentang tulisan usul fikih. Di situ kita membicarakan tentang masalah taklid dan sebagainya, talfik, masalah usul fikih, ijtihad, taklid, talfik. Di situ kita membahas masalah taklid. Lalu kami menemukan di satu bukunya Ibnu Taimiyah, dalam satu kitab usul fikih satu-satunya yang kami tahu dari Ibnu Taimiyah, kitab itu namanya Al-Muswaddah. Di dalam Al-Muswaddah itu ada namanya Ibnu Syakillah. Ya, karena kami bukan berguru madhab Imam Ahmad, barangkali penyebutan Ibnu Syakillah ini salah. Ibnu Syakillah itu adalah imam dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal. Disebutkan dalam kitab Muswaddah itu, dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Suatu ketika ditanya, kapan orang baru bisa berijtihad? Ibnu Syakillah mengatakan, ditanya, wahai Ibnu Syakillah, apakah orang kalau menghafal 100.000 hadis baru boleh berijtihad? Belum. Nah, Ibnu Syakillah suatu ketika menukil perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ditanya, mohon maaf, Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, kapan orang itu boleh berijtihad? Dijawab oleh Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad mengatakan kalau sudah menghafal banyak hadis. Berapa hadis Imam Ahmad? 100 hadis? 100.000 hadis? Belum. 200.000 hadis? Belum bisa berijtihad. Ditambah lagi 300.000 hadis? Kata Imam Ahmad, belum bisa berijtihad. 400.000 hadis? Imam Ahmad mengatakan, maksudnya, ya itulah baru mulai. 400.000 hadis dihafal, baru mulai berijtihad.
Yang bercerita ini Imam Ibnu Syakillah. Rupanya jamaah ini ada yang cerdas. Wahai Ibnu Syakillah, kalau orang berfatwa, berijtihad, berfatwa tidak boleh kecuali sudah menghafal 400.000 hadis. Lah sampeyan ini sudah di sini bertahun-tahun, hafal berapa hadis kok kamu bisa berfatwa? Apa kata Ibnu Syakillah? Karena aku tidak hafal 400.000 hadis, maka fatwaku pun saya ambil dari orang yang hafal 400.000 hadis. Ya ini taklid, maka aku ngambil dari Imam Ahmad. Lihat, tidak usah sombong kalau Rasulullah. Ya ini Ibnu Syakillah. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalau ada orang bertanya hukum kepadamu, ini ada bukunya. Yang mungkin pengen tahu bukunya kayak apa, Al-Muswaddah, satu-satunya buku usul fikih yang kami ketemui. Mungkin ada yang lainnya. Ibnu Taimiyah. Di situ disebutkan, kalau ada orang awam itu seperti kita, tanya kepada seorang alim satu hukum, lalu kok bertanya, apa dalilnya? Kata Ibnu Taimiyah, fadribuhu, pukul saja orang ini. Tahu apa dia tentang dalil? Maksudnya gitu. Sok aja ini. Subhanallah. Lah ini menantang Ibnu Taimiyah sok dalil-dalil. Itu rusak. Orang awam kan nggak ngerti. Yang penting kalau Rasulullah kadang-kadang terjemahnya dengan hadisnya beda. Terjemahnya mau hatinya, hadisnya mau lain. Lah ini membohongi orang. Nah ini. Jadi jangan sampai. Ada pun masalah Wahabiyah itu adalah sekelompok kaum muslimin yang alhamdulillah kami tidak diajari mencaci mereka. Biarpun kita ketemukan di buku-buku mereka dikit-dikit mengatakan bid'ah, ya kita doakan saja semoga mereka itu adalah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan ikut-ikut membid'ahkan orang lain. Kita doakan mereka kaum muslimin. Yang jelas siapapun, baik Wahabiyah atau yang lainnya, atau termasuk kita sendiri, kalau dikit-dikit mengatakan bid'ah nggak tanya dulu, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia adalah orang yang nggak benar. Gitu saja, selesai. Terserah dia. Tidak kami menunjuk Wahabiyah saja, tidak. Kemudian tugasnya ulama, iya. Ulama terbuka. Karena kami ini yang sering diolok-olok, katanya ahli bid'ah, kami yang harus ditegur. Bukan katanya, suruh datang ke sini. Kok datang ke sini yang buat masalah ini siapa? Kami lebih dulu di sini, ibaratnya akidah kita ini lebih dulu. Kalau memang Anda amar ma'ruf nahi mungkar, datangi kami di rumah kami. Kalau tidak punya duit, kami kirim duit untuk taksi sampai di rumah dibayari nanti. Begitu ibaratnya. Insya Allah aman. Jangan menfitnah ke sana kemari. Datang ke tempat, dibicarakan yang baik, harus dengan syarat Anda pernah belajar usul fikih, pernah ngerti ilmu hadis, fikihnya pun harus lumayanlah ada bekalnya. Jangan nanti asal qala Rasulullah, kalau tidak begini, pokoknya selagi begini ya begini, ini bermasalah. Kalau sudah ketemu nanti enak. Barangkali kami ini nanti betul-betul salah, kami akan ikut, tidak ada masalah. Tapi ditegur, jangan sampai di masjid itu yang dikasih tahu. Yang dirusak, yang ada di masjid dihancurkan, dipecah belah. Ketahuilah itu berbahaya. Anda akan menjadi ahli fitnah. Tanyakan ustadznya. Kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar Anda jujur benar, sumbernya itu yang harus dipangkas. Ustadznya itu yang harus dibenerin dulu. Jangan yang di kampung dirusak, pecah belah, bermusuhan. Ini saja, mohon maaf. Jadi semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, yang Wahabiyah, yang Salafiyah dan sebagainya. Kemudian tentang Salafi, siapa yang Salafi? Ada CD kita juga tentang Salafi, agar orang tahu apa itu Salafi. Salafi itu siapa? Dan insya Allah situ dijelaskan, ternyata kita semua ini juga Salafi. Salafi itu yang ngikut orang yang punya manhaj yang jelas kayak Imam Syafi'i. Jadi itu kita jelaskan siapa Salafi, hakikat Salafi itu apa. Mohon barangkali supaya tidak panjang di sini, bisa dilihat di tempat di CD kami yang satunya tentang Salafi yang kedua. Salafi yang kedua ini saja, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan petunjuk kepada kami ya Allah, satukanlah umat ini. Satukanlah imat kini ya Allah, dan jauhkan lidah kami dari mencaci orang lain, jauhkan lidah kami dari menjelekkan orang lain, jauhkan lidah kami ya Allah dari membid'ahkan orang lain tanpa dasar ya Allah. Berikan petunjuk kepada hamba-hambamu yang tersesat di dalam bid'ah ya Allah, dan berikan petunjuk kepada hamba-hambamu yang sedikit-dikit membid'ahkan orang lain tanpa dasar ya Allah.
Kami tidak ingin ada hamba-hambamu yang berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini bermusuhan lalu masuk neraka ya Allah. Ya Allah, berikan kepada hati kami kebersihan ya Allah, kebersihan hati. Jauhkan dari dengki dari dengki kepada sesama kami, dari dengki kepada kaum muslimin ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, jauhkan kami dendam kepada kaum muslimin. Ya Allah, ya Allah, jagalah iman kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang terjerumus dalam akidah kafir Ahmadiyah, berikan kesadaran kepada mereka untuk kembali ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Dan mereka yang ikut-ikut mendukung Ahmadiyah ya Allah, dari kaum muslimin ya Allah, jika mereka orang tidak mengerti, segera kasih tahu agar mereka kembali ya Allah. Jika mereka orang yang keras kepala, orang yang memang sengaja membangkang ya Allah, petunjuk-Mu berikan kepada mereka, jangan sampai mereka mati dalam keadaan kafir ya Allah, dalam keadaan membela kekafiran ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Berkatilah pemerintah kami, berikan petunjuk kepada mereka, bimbingan kepada mereka yang memimpin kami, agar selalu bersama kami menegakkan kebenaran, menegakkan agama-Mu ya Allah, ya Allah. Dan ampuni dosa kami semua ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari kemaksiatan, jauhkan kami dari bid'ah. Jika ada di antara kami terjerumus dalam bid'ah ya Allah, berikan kesadaran kepada kami dan tunjukkan mana yang sunnah ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, yang saat ini orang tidak malu lagi melakukannya, padahal itu kehinaan, padahal itu kehinaan ya Allah. Jika ada di antara kami, tetangga kami, ada yang pernah terjerumus dalam hinanya zina ya Allah, maka berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni dosa mereka ya Allah. Jangan terus mereka larut dalam kenistaan ini. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain, jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan ya Allah. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami, jauhkan kami dari perselisihan ya Allah. Satukan umat ini ya Allah dalam kecintaan kepadamu, dan panjangkan umur kami, berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, mudahkan segala urusan kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang susah, hiburlah ya Allah. Engkaulah yang Maha Kuasa ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dalam ketaatan serta sehat walafiat, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami khusyuk sujud dalam solat kami ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami berjuang di jalan-Mu ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami ya Allah di saat Engkau mencintai kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepadamu, jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggar-Mu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat Kau murka pada kami, jangan cabut nyawa kami di saat kami ya Allah dalam bid'ah ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami ya Allah lidah kami menyakiti orang lain. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada orang tua kami. Akan tapi ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Berikan pertobatan sebelum mati dan mati syahid di saat mati, dan berikan kepada kami surga. Kuatkan iman kami, matikan kami, keluarga kami semuanya dalam iman. Tetangga kami yang mendengar suara ini ya Allah, matikan mereka dalam iman. Senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon doa dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.